明神在上，今日以吾之剑，为你骑士之冠，携荣耀加于你身。即日起死，则英灵长存沙场终生。 Dan sekarang, saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Bai Yue tidak bisa tidak menyukai Chai-Er lagi. Terutama sekarang setelah ingatan Chai-Er kembali, dia bukan lagi putri suci samsara yang dingin seperti saat dulu, dan bersikap menawan di depan mata orang tua Hao Chen. Di depan wajah Long Xingyu dan Bai Yue yang berlinang air mata, wajahnya sendiri dipenuhi dengan senyum kebahagiaan. Melihat putra calon menantu perempuan, dan istri di depan matanya, Long Xingyu tiba-tiba menoleh, menyeka air mata di wajahnya sekali lagi. Dia tampak tidak menyadari tinjunya terkepal, saat air mata penyesalan memenuhi matanya, dia berbalik untuk membelakangi Long Hao Chen. Sebuah tangan besar menyentuh bahunya. Ayah, ada apa? Bukankah keluarga kita sekarang berkumpul? Biarkan masa lalu tetap menjadi masa lalu. Lihat, rambutmu sudah sangat putih. Kamu harus memastikan untuk merawat dirimu sendiri dengan lebih baik, atau kamu tidak akan menyamai ibu. Long Xingyu menundukkan kepalanya sedikit. Nak, tahun-tahun yang kau lewatkan ini pasti sangat menyakitkan. Long Hao Chen tertawa kecil. Tidak ada yang seperti itu, kami hanya memiliki pertemuan yang beruntung setelah membunuh Dewa Iblis. Semua orang telah berlatih dalam pengasingan, dan pergi dalam keadaan meditasi yang mendalam, itulah sebabnya kami semua butuh waktu lama untuk kembali. Long Xingyu tiba-tiba menoleh untuk menatapnya, melihat kehangatan yang terbawa ke senyum Long Hao Chen, dia bisa merasakan kemurnian cahaya dari putranya. Kau tidak mengatakan yang sebenarnya. Long Xingyu memperhatikan putranya, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi akhirnya menahannya. Long Hao Chen bereaksi dengan sedikit terkejut. Ayah, apakah kau baik-baik saja? Long Xingyu menggelengkan kepalanya, dan memaksakan senyum di wajahnya. Oh, kau benar. Biarkan masa lalu tetap menjadi masa lalu. Kita harus menatap masa depan, tidak peduli cobaan apapun yang telah kau hadapi, kau akan selalu menjadi putra Long Xingyu, hal ini tidak akan pernah berubah. Mari kita, orang tua dan anak, melawan kaum iblis bersama-sama. Bai Yue tidak bisa menahan tawa sekarang. Kau telah mengulangi bahwa Hao Chen adalah putramu berkali-kali, Xingyu. Ekspresi Long Xingyu membeku saat dia melirik Bai Yue, mungkin karena aku sudah lama tidak melihat putraku. Itu masih terasa tidak nyata bahkan sekarang. Bai Yue meraih tangan Chai-Er, aku hanya khawatir tentang kapan Chai-Er benar-benar akan menjadi menantu perempuanku. Ekspresi Long Hao Chen dan Chai-Er memerah pada saat yang sama, dan saat pandangan mereka saling bersilangan, Chai-Er segera menundukkan kepalanya lagi. Long Hao Chen tertawa pelan. Ayah, ibu, jika kalian berdua setuju, mari kita pergi ke Exorcist Mountain Pass. Di daerah ini, lamaran pernikahan akan datang dari generasi orang tua. Kedua belah pihak akan berkumpul bersama, sebelum meminta restu orang tua mereka untuk melangsungkan pernikahan mereka secara resmi. Chai-Er dengan ragu menjawab, Hao Chen, kita masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Tidak perlu terburu-buru. Hao Chen tersenyum, itu tidak akan berhasil, aku sudah memikirkan masalah ini terlalu lama. Dan bahkan jika kita tidak terburu-buru, Ying-Er, Yuan-Yuan dan tim akan terburu-buru. Mereka tidak lagi muda. Serikat kuil baru saja terbentuk, jadi benar-benar ada banyak hal yang harus dilakukan. Namun dalam beberapa hal, aku hanya papan nama sebagai ketua serikat. Masalah serikat ditangani di bawah tanggung jawab kakek dan kepala kuil Li. Prioritas kita adalah untuk maju dalam kekuatan agar dapat menantang Kaisar Dewa Iblis dan para iblis puncak dalam waktu dekat. Setelah masalah yang paling mendesak saat ini telah diurus, kita akan memiliki waktu untuk menenangkan diri. Pada saat itu kita akan melangsungkan pernikahan, dengan begitu seharusnya sudah waktunya bagi yang lain untuk menyelesaikannya juga. Dan ketika masalah keluarga telah selesai, kita harus berusaha untuk berkultivasi bersama tanpa menunda-nunda. Bai Yue mengangguk terus-menerus, bahkan jika kamu lebih sibuk, kamu tidak dapat mengabaikan peristiwa besar dalam hidup. Sepertinya sudah beres, mari kita menuju ke Exorcist Mountain Pass untuk melamar sebentar lagi. Emosi Long Xingyu telah stabil, sebuah senyuman kini tersungging di wajahnya. Ngomong-ngomong, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu Ling Xin. Dalam beberapa hal, ayah Chai-Er dapat dianggap sebagai setengah murid Long Xingyu, yang telah memberinya cukup banyak bimbingan di masa lalu. Long Hao Chen dengan tenang menyatakan,
ayah, aku berencana untuk menuju kuil besok. Han Yu dan Zhang Fangfang akan mengikutiku, mereka juga memenuhi syarat untuk masuk. Long Xingyu sedikit menggigil, terburu-buru. Long Hao Chen mengangguk, kita sangat perlu meningkatkan kekuatan kita melalui singgasana ilahi. Tungganganku hampir berevolusi, dan itu kemungkinan besar akan menjadi evolusi terakhirnya. Dia membutuhkan aku agar cukup kuat untuk membantunya. Long Xingyu bertanya, apakah aku perlu mengirim pembantu dari kuil ksatria? Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, tidak perlu, kita sendiri sudah cukup. Dia tidak berani membiarkan terlalu banyak orang tahu tentang rahasia Hao Yue. Bahkan Yang Wenzhao dan Duan Yi memutuskan untuk ambil bagian setelah pertimbangan yang panjang. Dia mempercayai Hao Yue, tetapi tidak berani membiarkan orang lain tahu tentang dunia mengerikan tempat dia berasal dan asal-usulnya yang mencurigakan. Selain itu, evolusi terakhir Hao Yue akan sangat berbahaya, jika terjadi kecelakaan akan ada bahaya kematian, jadi Hao Chen tidak ingin melibatkan terlalu banyak orang. Setelah jeda sebentar, Long Xingyu menyatakan, Hao Chen, aku tahu bahwa bakat bawaanmu adalah nomor satu dari beberapa ribu tahun sejarah kuil ksatria. Aku tahu dengan jelas tentang tujuanmu. Tapi ingat baik-baik, jika tidak berhasil, jangan terlalu memaksa. Setiap tahta ilahi dapat memberimu kekuatan yang cukup hebat, itu tidak harus menjadi tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Long Hao Chen menjawab, ayah, aku tidak akan mundur. Aku percaya bahwa aku memiliki kemampuan. Jika bahkan aku tidak bisa berhasil, maka aku khawatir tahta ilahi keabadian dan penciptaan tidak akan pernah menemukan pemiliknya. Long Hao Chen berkata begitu sambil tersenyum. Pada saat-saat biasa, usahanya yang sangat damai menjadi penuh dengan keyakinan yang tak tertandingi. Benar, jika dia ternyata tidak dapat memperoleh persetujuan dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan, itu hanya akan membuktikan bahwa tahta ilahi yang asli ini sebenarnya bukanlah makhluk cahaya. Mata Long Xingyu berbinar, bagus aku tidak mengharapkan yang kurang dari putra Long Xingyu ini. Ayahmu menyampaikan harapan terbaiknya kepadamu sebelumnya. Long Hao Chen tersenyum, dan tolong rencanakan ujian ksatria emas untuk Yang Wenzhao dan Duan Yi. Sayang sekali bahwa bahkan jika mereka berhasil menembus langkah ke-9, mungkin tidak ada beberapa tahta ilahi yang tersisa bagi mereka untuk mencoba dipilih. Jika Long Hao Chen, Han Yu dan Zhang Fangfang semuanya berhasil, mereka akan mencapai prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan menganugerahkan semua 6 tahta ilahi kuil ksatria kepada pemiliknya. Jika ini benar-benar menjadi kenyataan, moral umat manusia akan mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Long Xingyu tersenyum tentang itu, tidak perlu bagimu untuk khawatir tentang itu. Ketika kalian semua tumbuh, tahta ilahi kita suatu hari nanti harus diwariskan. Kalian pasti telah melakukan perjalanan yang melelahkan untuk kembali ke sana, jadi beristirahatlah lebih awal. Aku sudah menyiapkan kamar untukmu. Tetapi yang mengejutkan Long Hao Chen, Long Xingyu benar-benar telah menyiapkan tempat untuk Cai Er dan dia untuk tinggal tetapi itu adalah satu kamar. Sejak Cai Er kehilangan ingatannya, mereka berdua tidak pernah berbagi kamar. Pertama karena Cai Er kehilangan ingatannya, dan selanjutnya karena mereka semua sudah dewasa, bukan lagi anak muda seperti di masa itu. Long Hao Chen juga takut tidak dapat mengendalikan dirinya sebelum mereka menikah secara resmi. Itu adalah kamar yang besar dan nyaman. Tetapi ketika berdiri di dalam, Long Hao Chen dan Cai Er tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu saat saling memandang, terutama ketika melihat hanya satu tempat tidur besar itu. Jelas, Long Xingyu dan Bai Yue berpikir bahwa mereka pasti sudah melewati batas ini di usia remaja mereka, dan terlebih lagi, bagi mereka untuk ingin menikah dalam waktu dekat, hidup bersama adalah hal yang sangat normal. Setelah sering merapikan diri secara bergantian, dan sedikit pulih dari rasa lelah, Long Hao Chen duduk di samping tempat tidur, cukup tenggelam dalam pikirannya. Namun, tenggelam dalam pikiran seperti itu adalah bentuk kebahagiaan baginya. Rasanya sangat nyaman bisa duduk dengan tenang tanpa ada masalah yang terjadi. Ini memberinya perasaan bahagia yang tak terlukiskan. Setengah jam kemudian, ketika Long Hao Chen muncul di kuil ksatria, Han Yu dan Zhang Fangfang sudah menunggu. Long Xingyu juga menunggu di sana. Melihat Long Hao Chen, mereka bertiga terkejut, bahwa kekuatan mental Long Hao Chen tampaknya telah membuat lompatan kualitatif, seolah-olah keseluruhan kualitas dasarnya mengalami perubahan yang menggemparkan. Wujud cahayanya yang awalnya murni kini dipenuhi dengan esensi vital yang sulit dijelaskan. Energi dari tubuhnya mencapai puncaknya, matanya tampak lebih tulus dan jujur, serta baik hati.
Mereka memberikan perasaan bahwa kultivasi Long Hao Chen telah mencapai tingkat berikutnya hanya dalam rentang waktu 1 malam. Tetapi mereka tidak mengerti tipuan macam apa itu. Chai telah berganti menjadi rok berwarna ungu muda dan duduk di seberang jendela. Di luar sedang turun salju, dan kepingan salju berkibar tertiup angin di langit, mendarat di jendela, dan perlahan-lahan larut. Senyum tipis terukir di sudut mulutnya, karena hatinya dalam kedamaian dan kebahagiaan. Sebenarnya, dia mengerti dengan sangat jelas bahwa jika bukan karena dia yang mengambil inisiatif, Long Hao Chen tidak akan pernah bertanya padanya saat itu. Tetapi itulah waktu yang telah dipilihnya. Apakah kalian semua siap untuk pergi? Melihat ketiga anak muda yang duduk di seberangnya, Long Xingyu berbicara dengan tenang. Ketiganya memberi hormat kepada Long Xingyu pada saat yang sama. Ksatria senior, kami semua siap untuk pergi. Meskipun Long Hao Chen bertindak sebagai ketua serikat, ketika hampir menantang persidangan ksatria dewa, dia hanya dapat diperlakukan sebagai ksatria biasa untuk kuil ksatria. Long Xingyu mengangguk, tantangan ksatria suci manapun untuk mendapatkan persetujuan tahta suci adalah masalah besar. Setiap peringkat yang kalian peroleh mulai dari langkah ke-9 akan memberi kalian kesempatan lain untuk ditantang. Kalian semua seharusnya sudah melihat berapa banyak ksatria suci yang kita miliki di pertemuan besar kuil. Namun, hanya ada 3 dari kita ksatria suci. Selama tantangan berlangsung, kalian mungkin hanya mengandalkan pengalaman kalian sendiri, dan seperti halnya pengalaman kalian semua berbeda, bahkan orang yang sama tidak akan pernah mendapatkan tantangan yang sama 2 kali. Saya hanya bisa memberi kalian satu saran, percayalah pada diri sendiri dan maju dengan teguh. Saat mengucapkan kata-kata ini, Long Xingyu tiba-tiba berdiri, meskipun Long Tianying, Yang Haohan dan dia semuanya adalah 3 ksatria suci, Long Xingyu sebenarnya yang paling kuat dari ketiganya, karena menjadi satu-satunya ksatria pembalasan, dan terlebih lagi, pemilik tahta suci malapetaka dan pembantaian. Ikuti aku. Long Xingyu memerintahkan ketiganya langsung menuju ke bagian dalam aula utama. Di sana ada patung 3 tahta dewa, hanya patung, tetapi meskipun begitu, ketika ketiga Long Hao Chen berada di depan 6 tahta dewa, mereka tidak dapat menahan perasaan misterius yang muncul. Menghadapi 6 patung singgasana ilahi, tatapan Long Hao Chen tertuju pada yang di tengah. Dibandingkan dengan yang lain, itu adalah yang paling tidak mencolok. Sepenuhnya hitam pekat, sandaran kursi yang tinggi tampak sederhana namun mantap, memberikan kesan luas yang samar. Di sandaran kursi terukir prasasti matahari, bulan, bintang, lukisan burung, bunga, dan berbagai tumbuhan. Semuanya tampak teliti, namun tampak ramai dan tidak teratur. Dengan ini, bagian yang menghitam tampak semakin tidak mencolok. Namun, di sekitarnya ada 5 singgasana ilahi yang mempesona. Yang telah meninggalkan kesan terdalam pada Long Hao Chen tentu saja adalah singgasana ilahi malapetaka dan pembantaian milik ayahnya. Patung ini tampak sama seperti singgasana ilahi Long Xingyu, hanya dalam versi yang jauh lebih kecil. Melihatnya, Long Hao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dengan pandangan. Namun, singgasana ilahi malapetaka dan pembantaian yang begitu mempesona hanya dapat berfungsi sebagai penyangga bagi singgasana ilahi hitam pekat di tengah itu. 4 singgasana ilahi lainnya juga mengelilingi yang hitam itu. Singgasana ilahi ketakutan dan penderitaan. Singgasana ilahi perlindungan dan belas kasih. Singgasana ilahi pengetahuan dan vitalitas. Singgasana ilahi ketertiban dan hukum. Kelima singgasana ilahi yang agung ini masing-masing mempesona, tetapi paling-paling hanya tampak biasa-biasa saja saat mengelilingi singgasana ilahi yang berada di tengah. Di bawah penyangganya, singgasana ilahi yang hitam pekat itu memancarkan keagungan dan kesan misterius. Seperti kegelapan yang pekat, ia menarik perhatian Long Hao Chen. Han Yu dan Zhang Fangfang berada dalam situasi yang berbeda dari Long Hao Chen. Pandangan mereka diarahkan pada masing-masing singgasana ilahi. Ekspresi mereka juga membeku. Long Xingyu, yang berdiri di samping, tidak mengganggu mereka. Sebagai orang yang berpengalaman, dia mengerti segalanya. Setiap ksatria suci, saat tiba di sana, akan tertarik dengan patung-patung tahta ini. Dan tahta ilahi pertama yang menarik perhatian mereka akan menjadi target pilihan mereka. Tentu saja, itu karena tahta ilahi itu sendiri, karena patung-patung itu bukanlah target yang menarik. Sungguh tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Ketika Long Xingyu melihat tatapan putranya tertangkap oleh tahta ilahi yang gelap gulita itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sejak dimulainya era kegelapan dan berdirinya kuil ksatria,
hanya 5 orang yang berhasil memenuhi syarat untuk menerima tantangan tahta ilahi keabadian dan penciptaan, tetapi mereka semua tanpa kecuali gagal. Terakhir kali adalah tantangan Ksatria Suci Langit Berbintang Yang Haoyu. Mendapatkan kualifikasi untuk menerima tantangan itu sudah menjadi bukti yang cukup atas bakat dan kemampuan mereka. Adapun Long Hao Chen, penantang ke-6 dari kehormatan ini, apakah dia akan berhasil? Long Xingyu tanpa sadar menjadi tegang saat memikirkan ini. Kelompok 3 orang Long Hao Chen berdiri diam selama hampir setengah jam, secara bertahap mampu merasakan aliran udara suci yang membubung di sekitar mereka. Di atas ketiga tahta ilahi ini muncul kilauan cemerlang yang samar-samar terlihat. Tahta ilahi keabadian dan penciptaan yang dihadapi Long Hao Chen diterangi oleh cahaya putih yang lembut itu memang sangat redup. Hubungan yang tidak jelas mulai terbentuk di bagian terdalam jiwa Long Hao Chen, dan perasaan yang fantastis menyebar kepadanya, seolah-olah ada sesuatu yang memanggil namanya. Tiba-tiba, cahaya terang bersinar di singgasana ilahi teror dan kesedihan. Saat cahaya itu menyapu ke depan, tubuh Han Yu menghilang pada saat berikutnya. Keenam patung singgasana ilahi ini awalnya adalah proyeksi dari singgasana ilahi yang asli. Hanya dengan mendapatkan persetujuan mereka, seseorang dapat memulai proses ujian mereka. Tetapi beberapa ksatria suci bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti ujian. Tepat saat Han Yu menghilang, kilatan cahaya lain menyusul, kali ini dari singgasana ilahi pengetahuan dan semangat, yang diikuti oleh Zhang Fangfang yang juga menghilang. Hanya Long Hao Chen yang berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak dan masih merasakan aura singgasana ilahi keabadian dan penciptaan dengan tenang. Long Xingyu, yang masih berdiri di samping, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya. Dia tahu dengan sangat jelas bahwa semakin cepat seseorang mendapatkan kualifikasi untuk diuji oleh singgasana ilahi, semakin tinggi afinitasnya dengan singgasana ilahi. Han Yu dan Zhang Fangfang mencapai kecepatan yang hampir tidak berbeda dari dirinya yang masih muda saat itu, yang berarti bahwa mereka kemungkinan besar akan disetujui oleh singgasana ilahi mereka. Tetapi bagaimana mungkin Long Hao Chen, yang wilayah kekuasaannya mencapai tingkat tertinggi, serta memiliki fisik dewa cahaya, masih belum memulai ujiannya sendiri? Mungkinkah singgasana ilahi keabadian dan penciptaan benar-benar tidak menyetujuinya? Long Hao Chen saat ini tenggelam dalam dunianya sendiri, mampu merasakan kekuatan yang tenang itu di tengah-tengah keterhubungannya dengan auranya. Namun secara misterius, tampaknya kekuatan itu menolak sesuatu, karena perasaan yang sangat tidak nyaman mulai melonjak ke dalam tubuh Long Hao Chen. Sebuah gambar mulai terbentuk di otak Long Hao Chen. Dunia putih tanpa batas ini, berisi cahaya keemasan yang menyilaukan. Berbeda dengan warna putih di sekitarnya, tampaknya seolah-olah akan segera menghilang kapan saja. Namun di tengah-tengah cahaya keemasan ini, muncul dua warna lain, salah satunya yang sangat dikenal Long Hao Chen, emas keunguan yang eksklusif bagi keberadaan Hao Yue.